Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adik-adikku, hari ini hari-hari istimewa. Hari-hari kita berada di bulan yang diridhoi Allah, bulan Ramadan, bulan rahmah, bulan Al-Quran, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu surga, bulan diikatnya para setan. Kita berada di hari-hari istimewa. Hari ini dalam program acara kita Tafakur dan Tadabur, Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik mentafakuri dan mentadaburi ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan selama sebulan penuh, yakni ibadah puasa. Adik-adikku, ibadah ini diwajibkan oleh Allah bagi kita kaum muslimin di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kataballahu fihi siyam. Allah telah tetapkan saum puasa di bulan Ramadan ini. Nah adik-adik, ternyata puasa, saum yang kita sedang jalani di bulan Ramadan ini ternyata bukan sekedar nggak makan dan nggak minum. Karena ternyata puasa lebih agung daripada nggak makan dan nggak minum. Adik-adikku, di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang berpuasa, di mana Allah berfirman, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang-orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena aku, kata Allah. Artinya adik-adik, puasa bukan sekedar nggak makan dan nggak minum, tetapi meninggalkan makan, meninggalkan minum, padahal sebelumnya boleh. Kalau kita nggak berpuasa, boleh makan, boleh minum. Tetapi ketika berpuasa, kita tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena kita meninggalkannya karena Allah. Artinya apa adik-adik? Kalau yang boleh saja, tidak makan, tidak minum, kita tinggalkan karena Allah, karena kita sedang berpuasa, kita nggak menyentuh makanan enak yang kita suka, minuman menyegarkan yang menjadi favorit kita, kita tinggalkan. Ketika kita berpuasa karena Allah, maka seharusnya kita ketika berpuasa juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Artinya apa adik-adik? Kalau kita berpuasanya karena Allah, tidak makan, tidak minumnya karena Allah, padahal sebelumnya boleh kita tinggalkan, maka seharusnya kita meninggalkan yang haram ketika berpuasa. Kita tinggalkan ucapan dusta, ucapan yang mendatangkan dosa. Kita tinggalkan perbuatan dosa. Kenapa? Karena yang boleh aja kita tinggalkan karena Allah ketika puasa. Masa kita mengerjakan yang haram dengan mulut kita, dengan perbuatan kita? Artinya puasa kita diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan makan dan minum karena Allah. Maka sudah sepatutnya kita meninggalkan yang diharamkan karena Allah. Karena itu adik-adik, orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi ternyata dia berkata bohong, dia berbuat dosa, maka apa kata Allah Rabbul Alamin yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Ternyata Allah tidak butuh puasa kita. Artinya nggak ada pahalanya.
Kita nggak makan, nggak minum, kita artinya sudah berpuasa. Kita nggak berdosa karena kita telah menunaikan syariat puasa. Tetapi bisa jadi puasa kita nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita cuma nggak makan, nggak minum, tapi mulut kita kasar, menghina orang, mengadu domba, mengejek orang, gosip, ngomongin orang. Bisa jadi juga perbuatan kita, nggak sholat kita. Padahal sholat itu wajib, tapi kita berdosa nggak sholat. Artinya kalau kita seperti itu, Allah nggak butuh makan dan minum yang kita tinggalkan. Allah nggak butuh. Artinya puasanya kita Allah nggak butuh. Kalau Allah nggak butuh, bagaimana ada pahalanya? Setiap perbuatan anak Adam itu Allah berikan pahala untuk dirinya sendiri, untuk anak Adam sendiri, untuk kita sendiri. Satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kali lipat, bahkan Allah lipat gandakan sebanyaknya. Kecuali puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, puasa untukku kata Allah, dan aku ya sendiri yang akan membalasnya. Terus kalau Allah nggak butuh dengan puasa kita, apa yang kita dapatkan? Karena itu adik-adik, kalau kita mau mentafakuri dan mentadaburi ibadah saum, ibadah puasa yang kita lakukan, maka sebetulnya ibadah ini bukan cuman nggak makan, nggak minum saja. Tapi ibadah puasa ini adalah kita menahan diri dari yang diharamkan, kita tinggalkan jauh-jauh, bahkan yang mubah, makan dan minum pun kita tinggalkan karena Allah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah, mendatangkan pahala yang berlipat ganda, ridho Allah, sehingga dengannya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kita butuh ridho Allah, di antaranya dengan beribadah untuk Allah melalui ibadah puasa ini. Yuk adik-adik, di bulan Ramadan ini kita beribadah dengan sungguh-sungguh, termasuk puasa kita. Dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma nggak makan, bukan cuma nggak minum, tapi juga nggak berbuat dosa. Kita berusaha nggak berbuat dosa, semampu kita. Kalau kita ingat berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita ingin agar puasa kita diterima oleh Allah. Ini saja tafakur dan tadabur kita di kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang mulia. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Ceria yang baru. Wah, seru juga ternyata ya Sobat Ceria.